saja mempertahankan pernikahannya baru hidup dengan suaminya baru 1 tahun. Dan dalam waktu 1 tahun belakangan ini beliau sudah hijrah saja. Nikahnya udah berapa lama? Nikahnya mungkin sudah beberapa tahun ya, mahal juga ya. Terus 1 tahun ini baru dari hijrah. Nah, dilemanya ketika sudah mulai belajar ini, beliau ingin memperbaiki, beliau ingin membangun suami itu sangat besar sekali. Jadi kadang-kadang banyak perselisihan yang ditimbulkan karena mungkin umat atau istri yang sudah mulai belajar ini kan suami sudah berubah, ingin sama-sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kita punya cita-cita itu suami kita pengen kesel bareng sama anak bareng, kita pengen belajar bareng. Nah, mungkin bagaimana Ustazah Ulum mensiasati bagaimana istri ini bisa mengajak suami ke arah kebaikan tanpa ini ya Ustazah melangkahi lah mungkin gitu. Iya. Iya. Barakallahu. Iya. Jadi para muslimah tadi sudah saya singgung. Memang punya cita-cita tinggi itu enaknya dapat support penuh dari suami, betul kan? Idealnya kayak gitu. Pengennya itu seperti gamelan terakhir. Bangun saya yuk tahajud. Jangan lupa besok ayam ubit tuh ya, nanti malam kita sahur. Beb, udah baca Quran belum? Mau? Wah, minggu ini kajian di mana? Butuh diantar tidak? Pengennya semua apa ya? Punya suami yang bisa menjadi kawan, imam, tauladan, dan orang yang menolong kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan dunia akhirat kita. Tapi ingat, dunia itu jauh dari kata sempurna. Jadi gak usah hidup di dunia mimpi, gak usah ekspektasi terlalu tinggi. Sakit. Istri yang sudah hijrah harusnya sudah pernah dong mendengar hadis Nabi, uritun nar faida aksaru ahlihan nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka dan aku dapati mayoritas penghuni neraka itu para wanita. 5 ya Rasulullah. Apa sebabnya ya Rasulullah? Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Ayakfurna billah, apakah kekafiran mereka kepada Allah? Ternyata bukan. Karena kalau seandainya Nabi mengatakan na'am, tenang, kita kan gak kafir kepada Allah, kita kan mu'minah. Tapi ternyata Nabi gak biarin. Ternyata bukan karena kekafiran mereka kepada Allah, tetapi yakfurna al-asyir wa yakfurna al-ihsan. Justru yang menyebabkan mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita karena apa? Kekufuran mereka kepada suaminya dan kekufuran mereka kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Tadi kenapa? Karena sukanya hidup di dunia mimpi. Rasa ekspektasi terlalu tinggi. Ingat, ini kenyataan, bukan dunia mimpi. Kenyataannya itu suami kita. Pertanyaannya nanti sama, kamu syukur nggak punya suami dia? Gitu. Yang punya suami soleh, akhlaknya mulia, baik dan penuh cinta, tambah lagi good looking plus good rekening. Gak syukur kebangetan. Kalau punya suami kayak gini masuk neraka gara-gara kufranul asyir, kelewatan. Tapi kan masalahnya suami kayak gini limited edition loh. Hampir-hampir kagak ada. Karena memang semua suami di dunia kagak ada yang sempurna. Kalau kayak yang saya sebut itu sempurna amat tuh, sempurna banget dong. Soleh, baik, akhlaknya baik, muka cakep, satu.
unlimited. Ada laki-laki kayak gini. Kalaupun ada dia tidak mau sama kita. Memang kita ini apa? Buka pas-pasan, ya. Soalnya melepas insaf, ya. Terus ngimpi gitu, dapat syukur kayak gitu. Jadi kalau ditanya Anda punya suami, punya. Bagaimana kurang lebihnya suami Anda? Ya kayak gitulah Ustazah. Pertanyaannya sama, Anda syukur enggak? Kalau Anda semakin ngaji, semakin gak syukur sama suami, itu ngajinya diurusin lagi. Harusnya makin ngaji, kita makin bersyukur sama suami, karena takut masuk neraka. Gimana loh Ustaz? Sejak saya ngaji ini kok saya gak berubah selera ya? Dulu waktu belum ngaji, pengennya suami itu yang tinggi putih ya. Sekarang yang klinis gitu ya. Setelah ngaji ini kok beda ya Ustaz? Ya, saya pengennya itu yang bacaan Al-Qurannya tuh kalau imami nyari ta'awud. Anda sudah kadung Anda punya suami kayak gitu yang Anda serai suami orang. Ya kan baca Al-Qurannya lancar. Suami orang bukan suami Anda. Anda sudah menikah. Dan pertanyaannya sama, Anda syukur nggak punya dia? Ini yang diluruskan. Makanya ketika kita sudah menikah, kemudian kita dulu nikahnya ya senang sama senang, kagak ada yang masak. Kamu nggak nikah sama dia? Nggak ada, Bu. Terus di tengah perjalanan Allah kehendaki kita mendapatkan hidayah lebih dulu daripada suami. Kau usah kepedean deh, ada yang masuk surga duluan. Apalagi Anda suka nyinyir sama suami, punya suka nyakitin hati suami, itu dosanya besar banget. Dan kata Nabi itu yang menyebabkan wanita kebanyakan masuk neraka. Harusnya bagaimana? Setelah Anda ngaji, Anda semakin takut menyakiti suami, semakin takut nggak bersyukur punya suami. Masalah hidayah. Tadi kan di awal kita cerita Abu Thalib. Penting Abu Thalib apa suami ibu? Suami kita masih Islam, Bu. Kalaupun belum izinin kali kita kajian, setidaknya nggak ngancam, Bu. Kamu kajian, hilang nyawamu, kan enggak? Setidaknya dia muslim, masih memberi nafkah ke kita, masih sehat badannya, masih waras otaknya, betul? Bersyukurlah kepada Allah. Masalah hidayah di tangan Allah, Bu. Tunjukkan kepada suamimu. Sejak istriku itu ikut-ikut ngaji, terus jilbabnya gede, dulu satu, kok nggak cerewet lagi, nggak suka ngambek lagi, kok kayaknya jadi istri yang lebih sabar, lebih manis, sweet, istri yang lebih bersungguh-sungguh memperhatikan keinginan suami. Itu caranya kalau ingin suami dapat hidayah, supaya suami bilang, memang sebenarnya kamu ngaji di mana sih? Ada nggak yang untuk bapak-bapak? Ada, say. Jangan dibalik. Musibah kali dapat istri pakai jilbab besar ini. Ruang tamu nasihat, dapur nasihat, kamar nasihat. Udah jadi penceramah ya. Tiada waktu tanpa ceramah. Mukanya muka sok pinter pula itu. Ya, muka sok tiket masuk surga di tangan dia ya. Nah, suami mengatakan, musibah betul ada istri kayak gini. Itu justru akan semakin menjauhkan suami kita dari hidayah. Maka kalau Anda ingin mengambil hati suami Anda, jadilah istri yang lebih manis lah. Ya, ingat hidayah itu di tangan Allah. Sholat dia urusan dia, Bu. Sholat kita
Masalah didengar apa nggak didengar, berubah apa nggak berubah, bukan urusan Anda. Kalau Anda ikhlas menasihatin dia, surga. Masalah hidayah itu ada di tangan Allah Ta'ala. Sudah setahun belum berubah, ya tunggu 2 tahun. 2 tahun belum juga 20 tahun. Sampai meninggal nggak berubah juga. Pahala Anda untung kalau Anda ikhlas. Salah satu indikasi ikhlas Anda nggak mencak-mencak, nggak marah-marah. Mending punya istri aku, mau nasihatin, harusnya kamu dong nasihatin aku. Waduh, itu namanya kita nggak ikhlas dulu. Ketika nggak didengar kita mencak-mencak. Emang yang kita mau dari nasihat kita apa? Anda kalau mau mancing ikan, Bu, masalah dapat ikan atau nggak dapat ikan, yang penting kolam jangan diubah-ubah. Masalah suami itu dapat hidayah atau nggak dapat hidayah, Bu, ya itu urusan Allah. Yang penting hubungan Anda harmonis. Rumah tangga Anda semakin adem. Anda semakin istri yang semakin dicinta oleh suami. Ya itu harus perlu upaya dan perlu kesabaran. Kalau Anda semangat justru dirusak sendiri hubungan dengan suami, itu semangat yang tak terarah. Semangat itu penting, tapi semangat itu satu, harus terukur dan terarah. Apalagi nasihatin suami, Bu, kalau mukanya udah berubah ya stop. Muka udah berubah masih terus saja, Bu. Ya, niat kita mau ngapain nasihatin dia? Kalau dia mukanya udah berubah, artinya hati sudah menolak. Gak ada gunanya lagi dilanjutin. Kita cerita yang lain aja udah. Ya. Yang mau kita buka hatinya, Bu. Kalau hati aja belum dibuka, apa yang bisa kita masukkan ke dalamnya? Cari dulu kuncinya, buka dulu hatinya, untuk bisa menerima kita, merasakan bahwasannya Islam rahmatan lil alamin. Wah, punya istri solehah itu memang betul khairul mana'i dunia. Istri yang soleh ngadengin, nyenengin, selalu memberikan perhatian untuk menuruti apa yang menjadi keinginan suami, selama bukan kemaksiatan. Jangan dibalik, sejak ngaji ini mau bikin suami aja. Orang kita sendiri naik seperti itu. Udah Quran aja nggak mau bikin sendiri kan, Bu. Sholat dia gimana urusan dia, Bu. Dia nggak baca Quran itu amal dia. Anda nggak nurut sama dia, itu dosa Anda. Itu yang kita nggak boleh lupa. Terus. Bisa jadi, Bu, dosa Anda marah-marah sama suami lebih besar daripada dosa lain. Kalau misalnya sama-sama dosa, Bu, apa Anda bisa memastikan jangan-jangan dosa suami Anda diampuni Allah, dosa Anda enggak? Apa bisa kita pastikan? Jadi kita nggak usah jumawa deh. Seakan-akan kunci surga ada di tangan kita, sementara kunci surga kita ada di situ. Iya, Allahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir. Silakan. Ada pertanyaan tadi? Boleh? Silakan, itu jadi lama. Ya, maju aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, iya. Kalau suami dan istri udah kalau ada yang bukan ya, salahnya ya udah bukan dia. Lalu bagaimana kalau untuk anak laki-laki kita yang sudah remaja, misalkan belum dikasih hidayah sama Allah? Iya. Jadi para akhwat, ungkapannya ama dia itu bukan berarti menyuruh
kuatkan semangat kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah keluarga. Yang ingin kita tekankan adalah kita harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena itu kewajiban kita. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu harus betul-betul kita bangun di atas landasan yang benar karena ini amal yang sangat agung. Pasti ada fikirnya. Salah satunya, jangan gara-gara kita ingin menebarkan amar ma'ruf nahi munkar justru kemungkaran yang lebih besar yang kita lakukan. Bagaimana dengan anak, Ustaz? Sama. Kalau kita jadi istri ya, kita jadi istri, kita sudah berdoa semampu yang bisa kita lakukan, menasihati dan menegakkan amar ma'ruf semampu yang bisa kita lakukan. Kita memberikan khidmat dan pelayanan terbaik untuk suami kita sesuai yang mampu kita lakukan. Maka Anda adalah istri yang sukses. Masalah suami dapat hidayah atau nggak dapat hidayah itu urusan Allah. Bagaimana dengan anak? Sama. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah beberapa nabi dengan anaknya, dengan putranya. Ada nabi yang putranya juga seorang nabi. Ada seorang nabi yang putranya suka jadi troublemaker. Sampai beliau saking sedihnya gara-gara ulah anaknya sampai hampir buta karena kesedihan yang beliau rasakan. Tapi di sana ada juga nabi yang anaknya kafir. Siapa nabi yang anaknya kafir? Banyak lah, Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mau disembelih aja apa katanya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, kalau Anda diperintahkan menyembelih, sembelihlah saya ayah. Saya akan sabar. Inginnya kita anaknya kayak Ismail, betul? Tapi ada di sana kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub. 11 putranya sekongkol, Bu, untuk melakukan sebuah makar yang membuat sedih sekali hati ayahnya. Hingga adik yang masih kecil dibuang ke sumur, hilang puluhan tahun lama. Kesedihan yang luar biasa dirasakan Nabi Yakub sampai hampir hilang penglihatannya. Tapi happy ending, Bu. Semuanya insaf taubat. Di sana juga disebutkan oleh Allah kisah seorang nabi yang anaknya kafir, memilih kafir padahal nyawa dalam keadaan terancam. Nabi Nuh katakan, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo naik ke perahu ini, nyawamu selamat. Ini perahunya bapakmu loh. Itu dalam keadaan dia sudah mengap. Tapi dia menolak. Sa'awi ila jabalin yu'asimuni minal ma'. Enggak. Lebih baik aku cari gunung aja untuk menyelamatkan diri. Pahala bainakum mau juga bisa dengan ombak. Ini tenggelam yang anaknya dalam keadaan kafir. Pertanyaan saya, dari ketiga rasul ini siapa di antara mereka yang merupakan orang tua yang sukses? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu yang paling sukses. Ini yang perlu kita luruskan ya. Ketiga-tiganya adalah orang tua yang sukses. Kenapa? Karena ketiga-tiganya sudah melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan seorang tua. Sudah mendidik dengan baik, sudah mendoakan dengan baik. Ketiga-tiganya orang tua yang sukses, tuh. Hasil itu di tangan Allah. Tapi tentunya kita bukan Nabi Nuh, bukan juga Nabi ya. Maka ya apa yang kurang dari kita ya istighfar. Saya masih kurang dalam mendidik anak. Ya Allah, anak saya seperti ini.
Ampunilah dosa saya, ampunilah kesalahan-kesalahan saya dalam mendidik anak. Banyak-banyaklah membaca Rabbana Dhalamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri. Aku, suamiku, anakku telah banyak menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan mencurahkan rahmat-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka tentu kami adalah orang-orang yang betul-betul sial. Betul-betul rugi. Maka laksanakan, teruslah menjadi orang tua yang lebih baik, mau terus belajar dan belajar. Terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Jangan taunya nyalain anak terus. Ya, ingat anak kita menjadi seperti apa. Kita bukan Nabi Nuh ya. Kita banyak salah dalam mendidik mereka. Kita nggak bisa lempar batu sembunyi. Ya akui aja. Kalau kita orang yang buat salah, anak kita buat salah, namanya manusia. Kullu bani adama khata'. Kalau sudah berbuat salah, harusnya bagaimana? Fa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mau bertaubat dan mau memperbaiki diri. Ya taubatlah, perbaiki diri kita sebagai orang tua. Jadi ibu yang lebih berilmu, jadi ibu yang lebih sabar, jadi ibu yang lebih santun. Dan kita harus membantu anak kita yang sudah berbuat salah agar menjadi sebaik-baik orang yang berbuat salah. Supaya anak kita itu menyadari kesalahannya, perbaiki kesalahannya. Dia perlu peran positif kita, bukan ibu yang maunya marah-marah. Lihat anak kesel, mangkel, ngedumel, ya nggak boleh. Kalau kayak gitu bagaimana anak kita akan menjadi sebaik-baik orang yang berbuat salah? Maafkan, jangan kasar, jangan benci. Teruslah menasehati, teruslah mendoakan. Kapan dia berubah, ya tunggulah. Kalau itu sudah kita lakukan, ya itu yang akan dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja ya Akhwat. Nanti untuk kuis sama panitia aja gak apa-apa ya. Katanya nggak mau nanya nih. Iya, mungkin saya tanya kasih 3 aja. Ini hadiahnya banyak banget. Nanti kalau saya semua saya nggak pulang-pulang. Tapi untuk penanya boleh. Iya. Dulu ya. Untuk penanya silakan ya. Satu lagi Umi yang di belakang. Masya Allah, luar biasa. Iya. Iya. Pertanyaan yang pertama gampang saja. Siapa yang mau saya tanya tunjuk tangan. Ya, ibu ini dulu ya. Ya, ibu. Masya Allah. Tadi saya bilang muslimah harus baper. Baper maksudnya apa, Bu? Baper bukan bawa perasaan, tapi enggak, saya nanya ibu yang di belakang. Ya? Baper apa, Bu? Singkatan dari apa, baper? Ya sudah, depannya dilempar. Apa baper? Membawa perubahan. Baik, yang depannya berarti ya. Bapak-bapak, Bu, semangat. Iya. Iya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Tadi saya menyebut cita-cita tinggi. Bahasa Arabnya apa tadi? Ya. Yang lain. Nggak apa-apa. Ini yang lainnya yang di belakang atau yang di belakang? Ini apa, Mbak? Nggak yang ini. Iya. Ulumul himmah. Iya. Biar yang dapat sama belakang dapat hadiah ya. Iya. Harus dapat menuju tangan pertama ya, Bu ya. Baik. Iya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Bu.
tadi saya sebutkan beberapa alasan mengapa orang yang menyanyiakan umur itu adalah orang yang merugi. 2 saja alasannya, silakan. Pertama, karena umur itu sangat berharga. Yang kedua, waktu cepat berlalu. Umur cepat berlalu. Satu lagi, Umur sebagai modal. modal dari Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Berarti tiga pertanyaan sudah diberikan. Jadi nggak apa-apa yang selesai. Kalau nggak ada jadwal siang yang cukup jauh, saya senang di sini sampai terang selesai. Tapi karena jadwal yang kedua cukup jauh, ya, maka mungkin saya mohon pamit dulu. Hadiah masih banyak, jadi jangan bubaran dulu. Iya. Dan bagi yang menginginkan buku nanti ada di luar, saya tinggal aja, nanti saya silakan sama panitia. Jadi saya mohon pamit. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Ya, amin. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Mungkin anak pamit dan undur diri. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Alhamdulillah, gimana kira-kira minggu hari ini bermanfaat atau enggak? Kurang kenceng ya, bermanfaat atau enggak? Kira-kira Ustazah mau kita seperti apa di sini enggak? Iya. Tapi ada saksinya Ustazah. Kita mengucapkan jazakallahu kepada Ustazah yang sudah datang hari ini. Ada teman-teman dari boleh jalan dulu.